Oke, halo teman-teman. Sekarang kita ada di respons 7. Gue bakal ngebahas, kita bakal mempelajari tentang Pubaca kontinu khusus. Di pertemuan sebelumnya kita udah ngebahas Pubaca kontinu, yang dimana kita ngebahasnya tuh kalau gue nggak salah ingat, hal-hal kayak misalkan cari nilai harapan, fungsi sebaran, yang kayak gitu-gitu sama FKP-nya. Dan ini lebih ke mungkin apa gue nyebutnya penerapan dari konsep tersebut ditambah sama eh biasanya Pubaca kontinu ini apa aja sih? Mungkin kalau di Pubaca kontinu ini ada beberapa yang teman-teman udah familiar di Medstat ya, tapi mungkin juga ada yang belum familiar. Dan gue di sini mau apa namanya ngomong juga, menurut gue ini juga sebagai, jadi dari pertemuan berapa ya? Dari pertemuan diskret itu pertemuan 4 ya. Berarti 4, 5, 6 itu sebagai fondasi juga. Ingat buat teris sama teris satu sama eh statmat. Apalagi teman-teman yang mau ngejar convert statmat ya. Eh Baca kontinu ini juga menurut gue salah satu hal yang cukup inilah ya, cukup apa namanya? Cukup dipakai seingat gue di statmat. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu biar dilancarkan dalam belajar. Oke, jadi pertama-tama kita langsung mulai dari pubacak seragam atau uniform. Mungkin teman-teman juga udah familiar di Medstat ya, Medstat 1 ya. Jadi pubacak continue X disebut menyebar seragam pada interval A sampai B dengan A-nya ini lebih kecil daripada B ya. Jika FKP yang diberikan seperti ini. Fx ketika range-nya itu di A sampai B, itu FKP-nya itu 1/B-A. Oke. Dan selain di interval A sampai B, itu nilai FKP-nya 0. Nah, Pubaca continue yang menyebar seragam, ini kan FKP-nya. Fungsi sebarannya itu seperti apa sih? Fungsi sebarannya itu seperti ini. Fungsi sebarannya F besar X itu kayak gini. X min A per B min A ketika nilainya itu di range A sampai B. Kayak gitu. Terus ada teorema 6.1 yang dimana kalau misalnya X ini menyebar seragam pada interval A sampai B, maka nilai harapannya itu adalah A ditambah B per 2 dan varian X-nya itu adalah B min A dalam kurung B min A kuadrat per 12. Kayak gitu. Jadi untuk fungsi sebaran uniform itu atau seragam itu 1/B-A, fungsi sebaran. Fungsi kepekatan peluang 1/B-A, dan kalau fungsi sebarannya itu X min A per B min A. Yang dimana range dari si fungsinya ini itu dari A sampai B ya. Kayak gitu. Dan nilai harapan dari seragam itu A plus B per 2. Dan kalau variannya itu dalam kurung B min A kuadrat per 12. Kayak gitu. Kenapa sih dapat dari mana kenapa bisa dapat nilai tersebut gitu. Nah, biasanya yang kita hafalin, mungkin teman-teman bisa hafalinnya fungsi FKP-nya aja. Atau kalau misalnya mau hafalin dua-duanya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya teman-teman hafalnya, kan paling gampang sebenarnya hafal ini kan, hafal FKP-nya. Tapi ditanya fungsi sebarannya nih tiba-tiba. Peluang X besar kurang dari X kecil, itu kan fungsi sebaran dong. Teman-teman lupa gimana cara cari FKP-nya. Fungsi sebarannya. Teman-teman bisa evaluasi, bukan evaluasi, bisa cari dari fungsi kepekatan peluang seperti yang kita udah pelajarin di pertemuan sebelumnya. Gimana sih cara carinya? Ingat, F besar itu sama dengan integral dari batas bawah sampai X dari si FKP. Gitu. Di sini pakai T karena di sini ada X ya. Jadi kita ganti variabel dalamnya aja. Kayak gitu.
Oke, ingat di pertemuan sebelumnya, kalau misalnya kita mau cari f besar dari f kecil, kita integralin dari minus tahingga, yang di mana nanti minus tahingga ini maksudnya batas bawah dari si fungsinya ini, sampai kita integralnya sampai x, gitu. Atasnya udah fix x gitu. Dari si FKP-nya. Tadi FKP fungsi uniform apa? Sebaran uniform, sorry. 1/b-a. Jadi, batas bawahnya apa? Batas bawahnya A kan. Jadi, integral dari A sampai X dikali 1/b-a dt gitu. Nanti kan kalau integralnya, karena ini konstanta gitu, maksudnya konstan, jadi integral dari 1 gitu, integral 1 dt ya dt, dari t kan. Jadi T kita evaluasi dinilai A sama X. Jadi kita punya ya udah X min A. Jadi dapat X min A per B min A di range A sampai B ya X-nya. Kayak gitu. Jadi kenapa sih fungsi sebarannya bisa kita dapat seperti itu? Dapatnya dari si fungsi integral dari fungsi kepekatan peluangnya. Kayak gitu. Terus sekarang kita cari nilai harapannya. Nilai harapan atau EX. Itu gimana sih? Eh cara mencarinya kan kita tahu berarti minus tahingga sampai tahingga x fx dx gitu fungsi kepekatan x dikali fungsi kepekatan peluang. Oke, ingat minus tahingga sampai tahingga, ingat nanti itu kita ganti sama batas bawah dan batas atas si fungsinya kayak gitu. Kan nilai yang mungkin dari x nih dari mana aja? Dari mana coba? Nilai yang mungkin dari x itu dari A sampai B gitu. Jadi di sini kita ganti dari A sampai B. X dikali fungsi kepekatan peluangnya 1/b min A gitu teman-teman. Dan ini kan sama aja berarti kayak ini bisa keluar. Jadi integral A sampai B X dx. Nanti kalau kita integralin dapatlah hasilnya segini kan teman-teman. Berarti nanti kita dapat 1/b min A dikali 1/2 ketika udah dievaluasi berarti B kuadrat min A kuadrat kayak gitu. Yang dimana B kuadrat min A kuadrat ini bisa dipecah jadi kayak gini. B min A dikali B plus A kayak gitu. Jadi bisa apa nyebutnya? Bisa dipecah jadi kayak gini lah. Nanti karena ini bisa saling coret, berarti ini cuma punya B plus A dibagi 2 kan. Jadi A plus B dibagi 2. Jadi itu nilai harapannya. Terus untuk cari momen kedua, kita ya udah sama kayak tadi juga, cuman bedanya di sini kita pakai X kuadrat teman-teman. Yang dimana nanti integralnya jadi kayak gini kan, kalau kita pakai X kuadrat. Kayak gitu. Yang dimana nanti nilai ini bisa kita pecah jadi seperti ini nilainya kayak gitu yang dimana kalau misalnya kita udah eh, pecah kayak gitu ini kan bisa saling coret nih berarti nanti kita punya nilainya adalah gini A kuadrat ditambah AB ditambah B kuadrat per 3 yang mana ini adalah momen kedua gitu untuk cari varian kita tahu momen kedua dikurang momen pertama dikuadratin kan teman-teman ya udah dari situ kita bisa langsung mencari saja. Tadi kan kita udah dapat momen keduanya itu adalah ini. Terus momen pertamanya adalah ini. Terus kita sederhanain, kita hitung-hitung aja lah ya. Semuanya di sini. Nanti kita dapat hasilnya adalah segini. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi dari sini, dari sini nih sampai ke sini, ini tinggal ngikutin penyederhanaan gitulah kayak kita masukin nilainya, nanti kita hitung-hitung, nanti setelah disederhanain dapatlah hasilnya ini. Kayak gitu teman-teman. Jadi untuk seragam ya intinya FKP-nya 1/A. Itu aja sih yang menurut gue dihafal. Terus kalau nilai harapannya apa tadi? A plus B per 2. Terus kalau misalnya variannya apa? B min A kuadrat per 12. Udah gitu aja sih. Paling dihafalin 3 itu aja kalau menurut gua. Kayak gitu. Nah, ini ada contoh untuk seragam ya. Diketahui mulai pukul 5 pagi setiap 30 menit tersedia
penerbangan dari Jakarta ke Denpasar. Misalkan selalu tersedia tiket yang belum terjual. Jadi selalu ada tiket lah sebelum di penerbangan tersebut selalu ada tiket gitu. Jadi tiketnya nggak sold out gitu. Jika seseorang ingin terbang dari Jakarta ke Denpasar, tiba di airport Jakarta secara acak antara pukul 9.45 sampai pukul 10.15, maka tentukan A. Peluang dia harus menunggu paling lama 5 menit. Nah, di sini misalkan penumpang tiba di bandara adalah X menit setelah pukul 9.45 gitu. Jadi eh, penumpang ini tiba di bandara ini X menit setelah pukul 45. Maka si X ini menyebar uniform apa namanya? RX ini menyebar uniform dari 0 sampai 30 karena dari apa namanya 09.45 sampai ke 10.15 itu range-nya kan 30 menit ya. Kayak gitu. Oh iya, begitu. Setelah itu eh maka kita bisa dapat FKP-nya itu 1/30 yang dimana berarti di sini 0 sampai 30 ya. Berarti kayak penumpangnya nih tibanya nih berapa menit setelah pukul 9.45 tuh 0 sampai 30 gitu. Karena kan kalau 30 itu berarti dia tibanya di 45, 9.45 kalau misalnya 30 dia di 10.15 kayak gitu. Terus kita kan ditanya peluang dia harus menunggu paling lama 5 menit. Nah, sekarang penumpang nunggu paling lama 5 menit jika dia tiba di antara. Jadi kan penumpang nih paling lama nunggu 5 menit nih sampai dia harus terbang gitu, sampai dia flight dia gitu. Jadi paling lama 5 menit. Berarti dia itu kalau mau paling lama nunggu 5 menit, dia harus datang di antara pukul 9.55 dan 10 atau oh ya cuma itu doang. Jadi kalau misalnya dia misalkan oke ulang. Kalau dia kan eh, tiba di airportnya ini antara pukul 9.45 sampai 10.15. Sedangkan penerbangannya itu ada ketika waktu 00 sampai 10.15. 00 sama 30, sorry. 00 sama 30 kan. Kalau misalnya kita datangnya di 0.95 sampai dan 10.00, berarti kan di sini apa namanya? Dia range waktunya cuma 5 menit dan dia pas di sini nanti langsung berangkat kan. Sedangkan kemungkinan-kemungkinan yang lain tuh nggak ada. Kalau misalnya dia datangnya itu di 09.54 deh. Dia kan kalau buat penerbangannya dia harus nunggu 6 menit dong. Kayak gitu maksudnya. Nah, yang di mana ini jadi kan intinya kalau dia mau nunggu paling lama 5 menit, dia itu tibanya di antara waktu 09.55 sampai pukul 10 kayak gitu. Karena kan dia mau paling lama nunggu 5 menit. Yang dimana kita bisa tulis berarti di sini 10 kurang dari X kurang dari 15 kayak gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Kan misalkan di sini nih, yang paling dia ini apa namanya tiba di airportnya ini 9.45. Sini kan ke 9.55 itu ada 10 menit. Terus dari 9.45 ke 10.00 itu ada 15 menit. Maka berapa peluangnya? Berarti peluang 10 kurang dari X kurang dari 15, ya udah kita tinggal integral dari 10 sampai 15 1/30 dx gitu. Dimana 15/10 per 30 sama dengan 1/6. Kayak gitu. Terus untuk yang B, peluang dia harus menunggu paling sedikit 20 menit. Jadi kan tadi kita peluang paling lama nunggu 5 menit. Sekarang kita ditanya peluang dia nunggunya ini minimal 20 menit gitu. Jadi 20 menit sampai seterusnya gitu nunggunya. Nah,
Penumpang paling sedikit nunggu 20 menit jika dia tiba di antara pukul 10 dan 10 10 gitu. Kenapa kayak gitu? Misalkan kalau penumpangnya datang di 9 eh penumpangnya kan dia bilang apa? Peluang jika dia itu menunggu di eh 20 menit ya paling sedikit. Kalau misalnya dia datang di 9.45 deh. Kalau dia datang di 9.45 otomatis dia itu apa namanya? Dia itu nggak bisa ini kalau nggak bisa nggak selama 20 menit gitu. Karena kalau misalnya 9.45 dia mau keberangkatan selanjutnya itu dia itu berarti kan dari 9.45 ke 10.00 dari 9.45 ke 10.00 itu kan range-nya itu 15 menit. Berarti nggak memenuhi ketentuan yang kita mau dong. Maka yang paling mungkin adalah dia itu tiba di antara pukul 10 dan 10.10. Karena kalau misalnya 10.10 dia mau ke berangkatan selanjutnya itu butuh range 30 menit. Sedangkan kalau misalnya paling yang memenuhi ini paling terakhir ini 10.10 yang dimana kalau dari 10.10 ke keberangkatan selanjutnya itu butuh 20 menit karena dari 10.10 ke 10.30 itu kan butuh waktu 30 menit ya. Maka bisa kita tulis 15 kurang dari X kurang dari 25 karena dari 9.45 ke 10, 9.45 ke 10 kan 15. Terus kalau berarti yang 10 dari 9.45 ke 10.10 berarti 25. Maka peluang 15 kurang dari X kurang dari 25 kita sama aja kayak tadi kita integralin dari 15 sampai 25. Ini FKP-nya ya. 1/30 DX. Nanti gimana kita dapat hasilnya adalah 1/3. Kayak gitu teman-teman. Jadi untuk cara nilainya, cara nilainya kayak gitu. Itu untuk sebaran seragam kayak gitu. Atau uniform. Sekarang kita lanjut ke sebaran sebaran normal, pubacak normal. Nah, pubacak kontinu X disebut menyebar normal dengan nilai harapan mu dan ragam sigma kuadrat jika FKP-nya kayak gini. FKP-nya itu sama dengan 1/sigma dikali 2 akar 2 pi dikali eksponen dari minus minus dalam kurung X min mu kuadrat per 2 sigma kuadrat dengan interval X-nya ini dari minus tahingga sampai tahingga gitu. Kayak gitu jadi FKP pubacak normal, sebaran normal gitu ya. Nah, mungkin pubacak normal ini teman-teman udah familiar ya. Terus ada juga yang namanya pubacak normal baku. Apa sih? Misalkan Z ini sama dengan X min mu per sigma. Maka Z adalah pubacak yang menyebar normal dengan nilai harapan 0, mu-nya 0, dan sigma kuadratnya itu 1 gitu. Atau bisa disebut ya menyebar normal baku gitu. Dengan berarti FKP-nya itu apa? Berarti ya udah kan berarti di sini sigma kuadratnya 1, berarti sigmanya ini 1. Makanya di sini ada 1 di sini. Terus di sini kita punya mu-nya 0. Berarti kan di sini cuma punya x ya. Ini tapi di sini t kuadrat gitu. Di sini kan 1 juga jadi 1 kuadrat jadi 1. Jadi nilainya kalau menambah normal baku dia itu FKP-nya adalah 1/akar 2 pi dikali eksponen min t kuadrat per 2 gitu. Yang dimana nilai t-nya ini sama juga. Range-nya itu dari minus tahingga sampai tahingga gitu. Jadi, untuk kalau kita mau cari menentukan peluang sebaran normal, maka kita lakukan pembakuan dulu biar mudah gitu mencarinya. Dan nilai setelah kita bakukan, kita normal bakukan, nilai peluangnya itu ada di tabel sebaran normal baku kayak gitu. Nah, ya ini sebenarnya biar nggak bingung aja kalau misalnya ada yang bingung. Jadi kalau misalnya kita X ini adalah pembaca kontinu yang menyebar normal, mu sigma kuadrat, maka nilai harapannya itu mu dan variasinya itu sigma kuadrat kayak gitu.
Jadi gitu sih. Nah, eh misalkan di sini deh. eh Misalkan lama hidup bola lampu, oh ini contoh soalnya ya teman-teman. Misalkan lama hidup bola lampu yang dihasilkan oleh pabrik A adalah menyebar normal dengan nilai harapan 1000 jam dan simpangan bakunya ini 100 jam. Jika pabrik A mengklaim bahwa 90% dari bola lampu yang dihasilkan lama hidupnya minimal 900 jam, periksa kebenaran pernyataan tersebut. Oke, misalkan X ini menyatakan lama hidup bola lampu dalam jam ya teman-teman. Maka X ini menyebar normal dengan mu-nya 1000 dan sigmanya ini simpangan baku ya. Sigmanya ini adalah 100. Sigma ya, ini bukan sigma kuadrat ya teman-teman. Nah, pabrik A ini mengklaim bahwa 90% dari bola lampu yang dihasilkan lama hidupnya minimal 900 jam. Berarti secara nggak langsung si perusahaan ini bilang peluang X lebih besar 900, lebih besar sama dengan 900 itu sama dengan 0,9. Kita disuruh cek nih, apakah pernyataan atau statement dari si pabrik A ini benar nggak? Oke, gimana cara kita tahu peluangnya? Seperti yang udah tadi dibilang di atas, untuk menentukan peluang sebaran normal, jadi kita lakukan pembakuan dulu, gitu. Jadi setelah kita lakukan pembakuan, eh, kita lakuin gini. Kan kita punya PX lebih besar sama dengan 900. Kita lakuin, kita bakukan, kita jadi normal baku. Berarti kedua ruas kita kurang sama mu, kita bagi sama standar deviasi atau simpangan baku. Berarti X dikurang sama 1000 mu-nya. Terus yang di sini juga kita kurang sama 1000. Jadi kalau misalnya mau step by step, jadi kan kita punya gini kan awalnya nih. PX 900. Jadi ini nih kan kita berarti punya gini dong. 900 nih. Nah, gini ibaratnya. Jadi nanti kedua ruas kita kurang sama mu. Kita kurang sama mu, mu-nya berapa? 1000. Kedua ruas kita kurang sama mu. Itu 1000. Terus kedua ruas kita bagi juga sama standar deviasi gitu. Nah, deviasinya 100 kayak gitu. Nanti didapat berarti ini kan sama aja kayak di sini ini mu, ini sigma yang dimana nilai ini nanti bakal jadi Z karena Z itu sama dengan X min mu per 100 per simpangan baku standar deviasi per sigma kayak gitu. Kan di sini jadi Z yang dimana nilai ini bisa kita cari dari tabel sebaran normal ya teman-teman. Nah, berarti nilai ini akan bisa kita cari dari sebaran normal, dari tabel sebaran normal. Nah, kalau misalnya kita kan kalau tabel sebaran normal itu dia harus kurang dari ya teman-teman tandanya, bukan lebih dari. Nah, untuk mencari nilai tersebut, kita sebenarnya dua cara nih. Kalau kita mau pakai hukum total probabilitas, kita kan tahu peluang X lebih besar ditambah peluang X lebih kecil itu sama dengan satu. Berarti kalau mau cari peluang Z lebih kecil, lebih besar, sama aja kayak satu dikurang dikurang peluang Z lebih kecil dari sama dengan dari si satu gitu. Yang dimana nilai ini peluang Z kurang dari sama dengan min satu itu bisa kita cari di sini tabel sebalan normal. Jadi kan depannya satu minus satu, komanya kan koma nol nol nol. Jadi dapatlah 0,1587. 0,1587. Nanti satu dikurang 0,1587. Ini mana nilainya adalah ini. Berarti klaim perusahaan itu tidak benar. Bilang kenyataannya nih dia bilang peluang X lebih besar dari 900 itu 0,9. Padahal kenyataannya 84,13%, 13%. Ya salah, nggak sesuai dengan faktanya. Nah, tadi kan ini gue bilang pakai hukum total probabilitas. Sebenarnya kita juga bisa langsung cari aja eh kenapa gue pakai dua cara karena mungkin kita tahu tabel sebaran normal itu ada yang positif, ada yang negatif. Jadi kalau mungkin nanti di ujian di mata kuliah apapun, kalau teman-teman dapatnya yang positif,
Kalau misalnya cuma dapat yang positif, berarti teman-teman harus nyarinya pakai yang ini. Tapi kalau teman-teman cuma dapat yang negatif, ya teman-teman harus pakai yang ini. Karena kalau kita ubah jadi positif, kita nggak dapat gitu maksudnya. Jadi apa yang mau gue tekanin di sini? Jadi kalau karena sebaran normal ini itu simetris, jadi ujung kanan sama ujung kirinya itu dia. Jadi kan tadi kan kalau sebaran normal tuh gini ya. Gimana gambarnya? Misalkan kita punya garis begini. Terus dia tuh begini ya teman-teman. Nah, nanti di sini sama di sini itu simetris kan. Jadi nilainya sama gitu maksudnya. Jadi nilainya itu teman-teman bisa cari si ini. Lihat deh. Kalau misalnya kita mau cari, oh sorry yang ini. Peluang Z lebih besar sama dengan min satu itu sama aja kayak peluang Z kurang dari sama dengan satu gitu. Jadi teman-teman bisa eh apa namanya melakukan pendekatannya pakai yang kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai yang hukum total probabilitas kayak gitu. Jadi nilainya itu akan sama aja karena dia ini adalah simetris kayak gitu. Nah, nanti nilai ini, lihat nih teman-teman, peluang Z kurang dari sama dengan satu itu kan gini. Peluang Z kurang dari sama dengan satu tuh. Yang ini kan 0,8413. 0,4813 sama kan nilainya. Nah, kayak gitu. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Jadi itu untuk jawabannya. Klaim perusahaan A ini nggak benar. Karena harusnya 84,13%. Bukan 90%. Kayak gitu. Oke. Jadi itu untuk distribusi normal ya teman-teman. Setelah itu kita lanjut ke eksponensial. Nah, tarik teman-teman. Masih record. Oke. Pubacak eksponensial. Nah, pubacak X yang disebut menyebar eksponensial dengan parameter lambda lebih besar dari sama dengan nol. Jika FKP-nya itu seperti ini. Lambda E min lambda X dengan fungsi sebaran eksponensial adalah 1 min E minus lambda X. Ini mungkin teman-teman juga udah familiar ya sama sebaran eksponensial. Nah, jika X adalah pembaca kontinu yang menyebar eksponensial dengan parameter lambda, maka nilai harapan dari X yaitu adalah 1/lambda. Dan varian dari X itu sama dengan 1/lambda kuadrat. Kayak gitu. Gitu ya. Jadi untuk pembaca eksponensial yang dihafal sebenarnya lambda E min lambda X buat FKP-nya. Terus nilai harapannya 1/lambda. Terus varian dari X-nya 1/lambda kuadrat. Gitu. Nah, contoh puba acak yang biasanya mengikuti sebaran eksponensial itu adalah lama hidup suatu barang elektronik. Jadi lama hidup sesuatu deh. Atau enggak yang biasanya paling umum itu adalah lama waktu dari sekarang sampai terjadi gempa bumi pertama kali di suatu daerah atau jarak waktu antar dua gempa bumi yang berurutan. Terus lama waktu dari ada juga lama waktu dari sekarang sampai terjadi suatu kecelakaan lalu lintas pertama kali di suatu simpangan jalan tertentu atau jarak waktu antar dua kecelakaan yang berurutan di tempat tersebut. Jadi bisa dibilang eksponensial ini adalah lama waktu dari kejadian antar suatu kejadian gitu, kejadian pertama dengan kejadian kedua, atau apa namanya, lama waktu dari kejadian atau lama waktu kejadian sampai terjadi kejadian untuk pertama kalinya kayak gitu. Jadi biasanya ini lama waktu lah. Kalau misalnya lama waktu di suatu interval tertentu ya, interval waktu tertentu gitu. Misalkan kalau kita tahu Poisson itu kan banyak kejadian di interval waktu tertentu. Sedangkan eksponensial itu lama waktu dari antar kejadiannya kayak gitu. Itu biasanya eksponensial. Biasanya kayak gitu. Ciri-ciri kita tahu dia tuh pakai eksponensial. Dengan lajunya itu laju dengan parameternya itu lambda ya. Nah,
Sekarang pembuktian untuk yang di atas-atas ini nih. Oke, kita kita akan membuktikan fungsi sebaran dari fungsi kepekatan peluangnya, teman-teman. Kita tahu tadi seperti yang udah dibahas sebelumnya di uniform, fungsi sebaran itu adalah integral dari minus ta hingga, which is yang dimana minus ta hingga itu adalah batas bawah nantinya. Terus nanti kita integralin itu sampai x kayak gitu dari si FKP-nya. But kan kita tahu untuk eksponen itu x-nya itu dari 0 sampai sampai nggak tahu sampai berapa. Berarti kita mulainya dari 0 sampai X gitu. Dari si FKP-nya. FKP-nya itu apa? Lambda min lambda T dt gitu. Kalau kita integralin, nanti kita dapat hasilnya adalah begini. Terus kita tinggal substitusi aja. Nilainya nanti dapat deh hasilnya kayak gini. 1 minus minus lambda X. Dimana X ini adalah lebih besar sama dengan 0 gitu. Jadi gitu untuk kita membuktikan fungsi sebaran dari FKP-nya. Jadi kalau teman-teman cuma hafal fungsi kepekaran peluang, terus ditanya fungsi sebaran ya tinggal integralin aja. Integralnya nggak susah kok, simple. Di kalau nggak mau dihafal juga nggak apa-apa. Terus sekarang kita akan cari momen pertamanya. Momen pertama atau nilai harapan dari X. Nah, nilai harapan dari X itu kan kita tahu minus tahingga sampai tahingga dari X fx dx gitu. Oke, seperti yang gue udah bilang di pertemuan sebelumnya juga, minus tahingga sampai tahingga, ini maksudnya apa? Berarti nanti kita substitusi minus tahingga itu baris bawah, tahingga ini baris atas gitu. Eksponensial tadi apa? X-nya itu lebih besar sama dengan nol. Berarti batas bawahnya ini nol. Terus X sampai minus tahingga, X lebih besar sama dengan nol itu mulai dari nol. Terus sampai mana? Ya sampai tahingga. Nilainya kita nggak tahu berapa. Jadi kita sampai tahingga. Jadi dari nol sampai tahingga. X, FKP-nya apa? Lambda E min lambda X dx gitu. Terus dari sini kita bisa nggunain integral parsial aja. Ini mana misalkan U itu sama dengan X. Terus DU itu berarti sama dengan DX. Terus kita punya DV-nya berarti lambda E min lambda X dx. Terus V-nya berarti kalau kita integralin ya. Kalau kita integralin nanti dapatlah minus E min lambda X gitu. Terus di sini kan tinggal UV, VDU ya. VDU. Ini DU. Nanti kalau kita udah integral parsialin, nanti ini kan dievaluasi di nilai di batasnya kan. Nanti didapat hasilnya adalah begini. Setelah kita integralin, setelah kita evaluasi. Kalau ini kan integralnya juga simpel aja kan, tinggal 1/lambda doang. E min lambda X. Karena kalau kita punya nilai, apa namanya, misalnya kita punya integral AX, itu kan sama aja kayak 1/A, E AX gitu. Tambah C gitu kan ini, misalkan itulah. Kayak gitu. Nanti dapat hasilnya setelah kita evaluasi, dievaluasi, terus ini kita integralin, dapat hasilnya 1/lambda. Terbukti ini untuk nilai harapannya kan. Terus kita cari momen keduanya. Momen keduanya berarti apa? X kuadrat, lambda, E min lambda X dx gitu. Ini tinggal jadi X kuadrat aja kan. Terus kita misalin sama kayak tadi, cuman U-nya, DV-nya sama nih, dapat kayak gini. Tapi U-nya ini kita bikin jadi X kuadrat kan. Berarti kita punya DU sama dengan 2X dx gitu. Berarti ini kita punya integral seperti ini kan. Minus X, begini-begini. Ini UV ya. UV, V, DU kan ini berarti. Nah, kita punya nilai ini, kalau kita evaluasi udah pasti nol juga di depannya. Berarti kan kita tinggal evaluasi si ini. Minus kali minus jadi plus di sini. 2 karena dia konstanta, kita bisa keluar. 2 keluar kan. Nah, jadi kita punya, sebenarnya kita harus lihat itu yang ini aja kan. 2 dikali integral 0 sampai ta hingga X E min lambda X dx. Nah, gitu kan teman-teman. Nah, alih-alih kita mikir harus integralin ini, kita kan bisa lihat tadi tuh kalau misalnya teman-teman enggak pas ngerjain kayak ini kayaknya kita udah hitung gak sih? Kayak gitu. Nah, ini kan sama aja mirip integralnya kayak gini bener nggak? Yang kita udah selesai di atas. Cuman bedanya di sini udah ada lambda. Bener nggak? Gitu. Sedangkan di sini nggak ada lambda nih. Kayak mager banget nggak sih kita harus hitung lagi gitu. Jadi
daripada alih-alih gue ngitung, gue di sini kaliin aja. Ini kekaliin aja lambda per lambda. Kan lambda per lambda itu hasilnya sama dengan satu kan. Jadi kayak nggak ngubah apa-apa gitu. Jadi kalau kita punya lambda, kita kali lambda per lambda, satu per lambdanya ini bisa keluar jadi satu per lambda di sini. Ya kan? Jadi dua per lambda. Ini keluar. Yang si pengalinya ini, perkaliannya ini tetap di dalam integralnya. Jadi kita punya gini kan. Integral 0 x lambda e min lambda x. Yang dimana integral ini kan kita udah punya, teman-teman. Yang dimana integral si ini, tadi kita udah dapat hasilnya satu per lambda. Gitu. Berarti nanti kita punya 2 per lambda. Si integral ini kita dapat apa tadi? Satu per lambda. Berarti nanti kalau kita kaliin, ini kedua ini kita kaliin, dapatnya apa? 2 per lambda kuadrat. Kayak gitu. Terus, itu kan momen kedua. Kita cari varian dari X. Momen kedua dikurang nilai harapan dikuadratin. Tadi momen keduanya apa? 2 per lambda kuadrat. Dikurang 1 per lambda dikuadratin. Nah, ini kan kalau kita kurangin, jadi apa? 1 per lambda kuadrat. Gitu, teman-teman. Jadi kita bisa dapat nilai variannya kayak gitu. Dapat deh, terbukti ya. 3 tersebut sudah terbukti. Oke. Nah, ini ada contoh soal. 6.3. Diketahui bahwa pada suatu persimpangan jalan, rata-rata terjadi 2 kecelakaan per bulan. Nah, berarti kalau misalnya kita punya rata-rata 2 kecelakaan per bulan, sama aja kita punya rata-rata 1 kecelakaan per setengah bulan. Kayak gitu. Kalau kita punya rata-rata 2 kecelakaan per bulan, berarti 1 kecelakaan ini per setengah bulan gitu kan rata-rata kan. Nah, kita ditanya nih, tentukan peluang bahwa tidak ada kecelakaan dalam kurun waktu 2 bulan ke depan. Misalkan X menyatakan jarak waktu dalam bulan ya, antara 2 kecelakaan. Maka X adalah Pubacek eksponensial dengan nilai harapan 1/2 atau artinya apa namanya? Lambdanya sama dengan 2 gitu. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, jika ditanya nih A ini mana sih? A oh tidak ada kecelakaan dalam kurun waktu 2 bulan ke depan. Artinya, kecelakaan pertama terjadi setelah 2 bulan. Berarti kita ditanya nih, peluang X lebih besar 2 sama dengan berapa? Ya udah, kita kan tinggal cari aja. Berarti tinggal 1 minus PX kurang dari sama dengan 2. Nah, kalau eh, di sini sebenarnya bisa pakai integral aja langsung. Cuman karena apa namanya? Gua lebih karena gua hafal fungsi sebaran, jadi gue tinggal ini kan sama aja kayak fungsi sebaran kayak gini kan, jadi gue bisa pakai fungsi sebaran aja kayak gitu. Jadi nanti nilainya adalah si ini si apa namanya, tinggal satu dikurang dalam kurung 1 minus E min 2 gitu. E min dan didapat hasilnya adalah E-4 yang dimana nilainya adalah segini. Kayak gitu. Terus misalnya buat B ini apa? Ditanya tentukan peluang bahwa kecelakaan pertama akan terjadi setelah 1 bulan tetapi sebelum 3 bulan ke depan. Jadi kecelakaan pertama ini terjadi 1 bulan namun sebelum 3 bulan. Berarti peluang 1 kurang dari X kurang dari 3. Yang dimana kalau misalnya teman-teman ingat juga nilai ini kan bisa kita cari kayak gini. Eh, Kalau misalnya di pertemuan awal-awal banget setahu gue, ini kan bisa kita pecah jadi kayak gini, peluang X dikurang peluang X kurang dari 1. Bisa kayak begini karena ini konsep yang awal-awal nih kita udah pernah pelajarin pas di konsep awal. Cuman kalau di continue kan hasil ini tuh akan tetap sama gitu. Maksudnya karena ini continue dan sama dengan tuh nggak terlalu berpengaruh di continue, nggak berpengaruh di continue, jadi bisa kita langsung tulis kayak begini aja. Itu ada di yang di continue gue kayaknya pas pertemuan 6 kemarin gue sempet tulis sih ketentuan ini. Berarti kan nilai ini sama aja kayak fungsi sebaran kan. Yang dimana kayak begini nanti dapatnya. Nanti kita tinggal substitusi aja ke fungsi sebaran X-nya itu berarti 3 dan X itu 1. Nanti
karena ini satunya saling cancel, nanti didapat nilainya adalah kayak begini. Ini nanti sekitar 0,1329. Atau kalau misalnya teman-teman lupa fungsi sebaran, berarti ya udah tinggal kita integralin aja dari 1 sampai 3 si FKP-nya lambda M min lambda X kan. Nanti kan lambda-nya 2. Nanti dapatlah segini. Kayak gitu. Sama kan hasilnya. Kayak gitu teman-teman. Kayak gitu ya untuk contoh soal ini. Kalau misalnya teman-teman bingung kenapa lambdanya 2, jadi kan dia bilang tuh apa tadi? Tadi kita di sini udah menyatakan bahwa rata-rata satu kecelakaan itu adalah setengah per bulan gitu. Rata-rata satu kecelakaan ini setengah per bulan kan. Berarti kita punya nilai harapannya itu rata-rata satu kecelakaan itu kan dibilang gini. Rata-rata satu kecelakaan dibilang gini. EX sama dengan 1/2. Gitu kan. Nah, kalau misalnya X ini karena di sini X ini menyatakan waktu antara waktu per bulan ya, dalam bulan antara dua kecelakaan, intinya jarak waktu interval waktu antar kecelakaan atau kecelakaan pertama yang terjadi. Berarti ini akan menyebar eksponensial X-nya. Nilai harapan eksponensial tadi apa? 1/lambda sama dengan 1/2. Berarti kita punya lambdanya sama dengan 2 gitu. Jadi kalau di sini diketahuinya itu rata-rata, ya kita harus kita nggak bisa langsung nyimpulin lambda 2, beda kayak Poisson gitu. Karena Poisson itu nilai harapan sama dengan lambda. Tapi karena ini diketahuinya rata-ratanya ini adalah eksponensial, jadi kita nggak bisa langsung nyimpulin rata-ratanya 2 gitu. Jadi rata-ratanya setengah gitu. Jadi kita harus apa namanya tulisnya kayak begini, lambda 2 gitu. Itu untuk eksponensial teman-teman. Nah, selanjutnya kita ada sebaran gamma, gitu, pembacak gamma. Nah, pembacak X disebut menyebar gamma dengan parameter R, lambda, dengan R dan lambdanya ini adalah lebih besar daripada 0 jika FKP-nya itu seperti ini. Tada. Fx sama dengan lambda E min lambda X dikali lambda X dikali dalam kurung lambda X R min 1 per gamma R gitu, dengan X itu lebih besar daripada 0. Nah, pembacak gamma ini mungkin gue gak tahu di medset kayaknya gue gak pernah belajar ini, atau mungkin nggak terlalu didalamin kali ya. Tapi Pubaca Gama ini adalah pubacak yang sangat menyenangkan karena kalian akan ketemu di Statmat, ketemu di Teri 1, dan ini integral. Ini adalah pubacak yang sering banget dipakai ya. Jadi bersenang-senanglah dengan Pubacak Gama. Nah, kita punya FKP-nya gini. Nanti mungkin teman-teman di Statmat bentuknya tuh nggak kayak begini. Nggak kayak begini tuh maksudnya apa ya? Bentuknya tuh ada something different gitu. Nanti kan kalau di sini R lambda kan. Kalau di Statmat tuh nanti alfa beta. Tapi ya udah itu nanti dipikirin nanti aja. Beda dikit doang lah dari ini. Nah, dengan ketentuannya gini. Ini kan kita baca gamma R nih. Gamma fungsi gamma ini tuh. Di mana fungsi gamma R, kita sebut gamma R ya. Kan kita punya FKP-nya gini, oke ulang. Kita punya FKP gamma seperti ini. Ini dengan gamma parameter lambda R. R lambda, sorry. R lambda. Oke. Oke. Mohon maaf ya teman-teman. Tadi kalau misalnya video sempat berhenti, itu karena nge-lag biasalah. Oke, jadi kan tadi kita punya FKP seperti ini ya. Ini FKP gamma dengan parameter R lambda. Nah, mungkin ada hal-hal yang ini apa? Ini apa maksudnya? Jadi ini namanya adalah fungsi gamma ya kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya kita punya fungsi gamma R, atau disebutnya gampangnya gamma R lah. Gamma R ini adalah integral dari 0 sampai hingga T pangkat R min 1
E min dikali E min T gitu, dt. Oke. Atau kalau misalkan ini kan lambda ada, ini nggak ada lambda nih. Jadi ada dua nilai bisa fungsi gamma kayak gini, atau kalau misalkan kita punya integral gini nih, integral 0 sampai tahingga T pangkat R min 1 E min lambda T dt, itu nilainya ada lagi nih gamma R per lambda R gitu. Nah, gue mau ngasih tahu dua bentuk ini bakal kepake di StatMat or teori satu, yaitu cuma mau ngasih tahu aja sih, kayak gitu. Nanti gue kasih tahu kenapa nilainya bisa kayak gini. Terus kalau misalnya teman-teman punya gini, gamma R plus 1 itu sama dengan R dikali gamma R, kayak gitu teman-teman. Nilainya bisa kita cari seperti itu buat si gamanya, kayak begitu. Atau sebenarnya simpelnya kayak gini aja sih, karena ini kan yang kalau di PPT Pawayan, kalau sama aja sih. Tapi simpelnya kalau gue kayak gini aja, misalkan kita punya gamma gamma R, kita punya gamma R, itu sama aja kayak kalau kita punya gamma R, itu sama aja kayak gini, R min 1 dikali gamma eh gamma R, kayak gitu. Oh enggak dong, kocak. Berarti nanti di sini, oh ya bener, kayak gitu. Dengan di sini, kok gamma R lagi sih, kocak, gamma R min 1 dong. Gitu. Dengan di sini R-nya itu lebih besar daripada, enggak, sama aja. R-nya lebih besar daripada nol, sorry. Kayak gitu. Kayak gitu ya. Jadi bisa kita cari seperti itu nilainya. Oh, terus kalau misalnya kita punya R itu sama dengan N. Bentar ya. Kalau misalkan apa namanya di sini, jika R itu sama dengan N, yaitu bilangan bulatan negatif, maka berlaku sifat gini. R plus R plus N sama dengan N faktorial. Yang dimana berarti eh, apa namanya, kita sebenarnya paling simpel sih gue sukanya begini ya. Gamma R, ini kan gamma N plus 1 sama dengan N faktorial. Tapi gue lebih sukanya gini. Gamma N sama dengan N min 1 faktorial. Kayak gitu. Oleh sebab itu, maka nilai-nilai ini perlu teman-teman ketahui. Karena kalau misalnya fungsi gamma, dia bakal mengevaluasi hal-hal seperti ini nih. Kayak gitu. Terus ada teorema 6.3. Berarti nilai harap. Yang dimana berarti kalau misalnya X itu menyebar gamma dengan parameter R, lambda, berarti nanti nilai harapan X itu R per lambda, dan varian dari X itu adalah R per lambda kuadrat, kayak gitu. Nah, ini ada not penting. Biar teman-teman kedepannya tahu aja sih. Jika X1, X2, sampai Xn adalah barisan Pubacak bebas dan masing-masing menyebar eksponensial lambda, maka kalau kita punya Y adalah penjumlahan X1 sampai Xn, maka Y ini adalah Pubacak yang menyebar gamma dengan parameter N, lambda. Jadi intinya penjumlahan dari sebaran eksponensial itu akan menjadi sebaran gamma. Kayak begitu. Gamma. Jadi penjumlahan eksponensial sebanyak N kali, ada penjumlahan eksponensial sebanyak N, itu akan menyebar, penjumlahannya itu akan menyebar gamma dengan parameter N, lambda. Gitu. Ini perlu ya pengetahuan lah. Karena bakal kepake juga sih nanti. Oke, sekarang gue bakal buktiin ya. Kenapa ini dulu, kenapa nilainya bisa begini nih. Oke? Nah, ingat, kita akan membuktikan fungsi gamma nih. Ingat teman-teman, integral minus tahingga sampai tahingga dari FKP itu harus satu. Apa sih maksudnya? Ingat kalau di diskret, yang biasa kita tahu, penjumlahan dari fungsi masa peluang untuk seluruh kemungkinan X itu harus satu. Benar kan? Fungsi penjumlahan fungsi masa
penjumlahan fungsi massa peluang untuk semua kemungkinan X itu harus satu. Kalau di count itu di discrete. Kalau di continue, integral dari semua kemungkinan X dari fungsi massa fungsi kepekatan peluang itu harus satu. Tadi gamma itu X itu dari 0 sampai tak hingga. 0 sampai tak hingga kan kemungkinan X-nya. FKP-nya apa? 1/gamma R dikali, di sini ini gue udah pecah jadi lebih gampang ya. Bukan lebih gampang sih, gue pecah jadi gini. Kan tadi masih ada yang dalam kurung ya. Kalau ini gue udah pecah jadi gini FKP-nya. Jadi gini. Sama aja sebenarnya. Jadi ini 1/gamma R dikali lambda R dikali X R pangkat R min 1 dikali E min lambda X dx gitu. Harus sama dengan 1. Benar dong? Nah, nilai ini kan nggak mengandung X. Jadi kita bisa keluarin kayak begini. Kita kali sama integral yang ini karena ini mengandung X. Nah, karena ini sama dengan 1, nilai ini bisa kita pindah ke sini dong. Ya kan? Berarti kita punya integralnya begini. Nah, kita punya integralnya gini kan. Integral ini akan sama dengan ini, gamma R dikali 1/lambda R gitu. Kalau misalnya kita ambil lambdanya sama dengan 1, berarti kita punya ini, fungsi gamma R gitu. Jadi itu kenapa nilai. Oke, nggak tahu kenapa tadi ngelek lagi. Mohon maaf ya kalau tadi kepotong. Ya tadi kita udah ngebuktiin fungsi si fungsi gamma ini, kenapa integral bisa kayak gitu. Dan mungkin sebagai ini aja ya, sebagai pengetahuan umum aja buat sekarang ya. Karena nanti integral kayak gini teman-teman bakal temuin di pelajaran selanjutnya ya. Ya cuma buat mengenalkan, nanti diajaran lagi di next semester. Terus kita sekarang punya nilai harapan sama varian. Nah, teman-teman lihat nilai harapan dari X. Berarti kan tinggal integral dari 0 sampai tak hingga ini kan batas bawah sampai batas atas saya. X dikali FKP-nya gitu. Terus ya udah tinggal gini aja. 1/gamma R ini kan oke. Ini tuh nggak mengandung X. Jadi kita teman-teman bisa keluarin nih. Integral dari 0 tak hingga X R plus 1 min 1 E min lambda X gitu dx. Kayak gitu. Nah, teman-teman bisa kita kan tinggal mengevaluasi integral ini. Tapi kalau teman-teman tidak tahu fungsi gamma tadi, teman-teman mungkin bingung ini integralnya digimanain atau enggak mungkin susah kali ngintegralinnya ya. Jadi kita bisa memanfaatkan fungsi gamma tadi ya teman-teman. Ingat teman-teman, integral dari 0 sampai tak hingga dari X pangkat R min 1 dikali E pangkat minus lambda X dx itu sama aja gamma R dikali 1/lambda R. Maka gimana sih cara carinya? Ini kan R plus 1 bukan R. Iya, sebenarnya simpelnya kayak gini ya teman-teman. Kalau kita misalkan punya integral 0 sampai tak hingga, kita punya X alpha min 1 E min lambda X gitu ya, dx. Berarti kan kita ini akan nilainya, ini itu sama aja kayak gini kan. Gamma alpha dikali 1 per apa nih? Lambda alpha kan. Nah, di dalam kasus ini, dalam kasus kita ini bisa kita misalin jadi alpha gitu. Iya dong, make sense dong. Ya, jadi kita punya apa? Alfanya itu R plus 1 gitu. Berarti kita punya R plus 1 dikali 1/lambda R plus 1 gitu. Nanti jadinya kayak gini kan. Nanti kita bisa sederhanain dong. Nah, ini juga kita akan menggunakan yang sebelum-sebelumnya gitu. Karena kita udah punya ini. Nah, ini gue tulis ulang, gue rearrange jadi kayak gini. Jadi ini kan nanti bakal saling menghilangkan. Ini kan karena punya R plus 1 plus pangkat lambda pangkat R plus 1 kan. Nah, gini.
Nanti ini dari yang si ini ya, ini sama ini. Nah, ini nih yang ini, yang mungkin bingung nyinderan ini gimana. Oke, untuk menyederhanakan ini, kita bisa lihat kayak gini. Coba, ini kan gamma R plus satu dibagi gamma R. Ini kita bakal sederhanain. Ingat kuncinya, yang paling besar, yang paling gede, itu yang kita sederhanain. Oke, atas sama yang bawah, ini gedean mana kira-kira? R plus satu atau R? R plus satu kan? Berarti ini kita sederhanain. Tadi kita punya apa? Gamma R plus satu itu sama aja R dikali gamma R. Atau kalau misalnya ini, kan kita punya gamma R plus satu. Tadi kan gue bikin yang menurut gue paling seru, yang lebih enak. Berarti R plus satu dikurang satu dikali, aduh nggak cukup anjay. Gini, gamma R plus satu itu sama aja berarti apa? Tadi kan yang ada tuh langsung R gamma R kan. Tapi kalau misalnya ini, gue ngafalin tadi gini kan, R plus satu dikurang satu dikali gamma R plus satu dikurang satu gitu. Berarti apa? Di sini R dikali gamma R gitu. Ini kan, didapatlah hasilnya ke sini. Nah, udah. Ini bisa kita coret. Nanti kita dapat hasilnya apa? Tinggal R sama dibagi lambda. R per lambda. Kayak gitu, teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut, gue mau nambahin. Misalkan teman-teman punya integralnya kayak gini. Gimana ya? Nih, misalkan, nih gue mau ngambil integral yang ini ya. Gue mau ngambil integral yang ini. Misalkan nanti integral teman-teman kayak gini. 0 sampai ta hingga, ini hanya insight kali ya, apalah nyebutnya. R, R, min lambda X, dx. Nah, teman-teman bisa hubungin ini ke integral ini. Integral ke fungsi gamma. Gimana caranya? Fungsi gamma harusnya apa? Di sini harus ada min satu, benar nggak? Di sini harus ada min satunya gitu. Ya udah, berarti apa? Integral 0 sampai ta hingga X R. Gini kan berarti. R plus 1 min 1. Ini kan jadi 0 kan maksud gua. Gitu. Min lambda X dx gitu. Nanti kan berarti gamma R plus 1 dikali 1 per lambda R plus 1 gitu. Atau misalkan nanti teman-teman punya integral 0 lambda X R plus 1 gini. Loh, ini kan, oh sorry belum kelar. Gini, apakah ini juga bisa dihubungin sama gamma? Fungsi gamma gitu. Gimana? Nanti udah tinggal dievaluasi gini aja. Berarti X R plus 2 dikurang 1 min lambda X dx. Berarti nanti ini bisa jadi gamma R plus 2 dikali 1 per lambda R plus 2 gitu. Gini kan nanti jadinya. Ya begitu. Itu gue mau ngasih tahu di bagian situ aja sih. Kalau misalkan nggak ada minusnya gitu maksudnya. Dan kan mirip-mirip fungsi gamma. Terus kita cari momen kedua teman-teman. Momen kedua berarti kan ya udah tinggal di sini adalah x kuadrat aja. Terus kita menyelesaikan sama kayak tadi. Ini integral dari 0 sampai ta hingga x r plus 2 min 1. Kayak begini kan. Berarti kita punya, karena di sini ini kita bisa pakai fungsi gamma aja. Dimana itu sama aja kayak gamma r plus 2 dikali 1 per gamma r plus 2. Lambda r plus 2. 1 per lambda r plus 2. Terus ya udah nanti didapat ini kayak tadi gue pecah, gue sederhanain. Ini kan saling menghilangkan nanti. Nanti kita punya 1 per lambda kuadrat. Nah, kita punya fungsi ini lagi. Gamma R plus 2 dibagi gamma R. Oke, coba mana yang paling besar? Ya, gamma R plus 2. Jadi yang atas kita sederhanain, biar kita bisa coret sama yang bawah. Gitu. Tadi gimana cara sederhanainnya? Kalau kita punya gamma R, itu sama aja kayak R min 1 dikali gamma R min 1 kan teman-teman. Ya udah kita tinggal lihat di sini aja. Gamma R plus 2 berarti apa? R plus 2 dikurang 1 berapa? R plus 1 dikali gamma R plus 2 dikurang 1. Gamma R plus 1. Gitu.
dibagi sama R gamma R. Oke, ini kan perlu kita sederhanain lagi kan. Sederhanain ini apa? Gamma R plus satu sama dengan R plus satu sama dengan apa? Ini sama aja kayak R plus satu dikurang satu dikali gamma R plus satu dikurang satu. Berarti apa? Tinggal R dikali gamma R kan ini. R kali gamma R. Nanti ini saling coret. Shred. R plus satu dalam kurung R plus satu dikali R gitu. Satu per lambda kuadrat. Nanti dapat hasilnya beginilah. R kuadrat per R kuadrat tambah R per lambda kuadrat. Itu untuk momen kedua. Nah, untuk cari variannya, tinggal EX kuadrat dikurang EX dikuadratin. EX kuadrat tadi apa? R kuadrat per lambda kuadrat ditambah R per lambda kuadrat. Ini kan, tapi itu gue langsung pecah aja. Biar gampang. Dikurang R per lambda kuadrat gitu. Ini kan sama nih, ini coret. Nanti dapat R per lambda kuadrat. Begitu cara penyelesaiannya. Atau karena ini kan untuk konsep pakai ini. Nilai harapan yang konsep biasa lah. Kalau teman-teman bisa juga membuktikannya menggunakan Poisson. Tadi kan Poisson. Eksponensial dijumlahin jadi gamma. Sebenarnya bisa jumlahin kayak gitu juga sih sebenarnya. Kayak yang discrete waktu itu. Tapi lebih seru yang begini gak sih? Tapi gue saranin kalau misalnya ada soal pembuktian kayak gini ya buktinya jangan pakai itulah, jangan pakai yang penjumlahan eksponensial jadi gamma gitu. Ya saran gue buktinya pakai integral kayak gini aja biar lebih pasti kebenarannya gitu. Sekarang kita masuk ke contoh. Misalkan suatu naskah ujian terdiri dari 100 soal dan lama waktu yang diperlukan untuk menjawab setiap soal adalah ubacak eksponensial yang saling bebas dengan nilai harapan 1 menit. A. Tentukan peluang bahwa waktu yang diperlukan untuk mengerjakan 2 soal pertama adalah kurang dari 2 menit. Nah, misal X ini menyatakan waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan 2 soal pertama. Maka X adalah pubacak gamma dengan parameter R-nya itu 2 dan lambdanya 1. Oke, tadi kan dia bilang apa? Dia bilang dia itu misalkan X1 ini menyebar, enggak deh. Dibilang X itu misalkan X itu adalah apa? Waktu yang diperlukan untuk mengerjakan 1 soal. Setiap soal kami 1 soal. Kok Poisson sih gue nulisnya? Expo apa nih lambdanya berapa? Dibilang EX-nya itu sama dengan 1 menit. Ya udah berarti kan 1 per lambda sama dengan 1. Berarti lambdanya sama dengan 1. Berarti expo sama dengan 1. Dibilang tentukan peluang waktu yang digunakan untuk mengerjakan 2 soal pertama. Berarti kalau misalnya X1 itu lama untuk mengerjakan soal pertama, misalkan X1 adalah soal pertama, terus X2 adalah soal kedua, kenapa Sal Priadi. Nah, misalkan X ini sama dengan X1 ditambah X2, maka dia ini akan menyebar gamma 2 dengan lambdanya berapa? 1 gitu kan. Ingat ya penjumlahan eksponensial. Kalau kita jumlah eksponensial, kita jumlahin itu jadi gamma. Ya gitu. Makanya di sini kenapa jadi gamma 2,1 ya. Nah, di kami bilang tentukan peluang bahwa waktu yang diperlukan untuk mengerjakan 2 soal pertama adalah kurang dari 2 menit. Berarti peluang X kurang dari 2. Jadi apa tadi? Minus integral kita hitung jadi minus hingga sampai 2 dari fx. Ini kan batas bawah sampai si x-nya. X ini kan 2 nih. Ini batas bawahnya. Batas bawah gamma kan 0 tadi. Berarti 0 sampai 2 dikali 1 FKP-nya nih. FKP-nya punya gamma 2 dikali di sini apa? Ini tuh x ya. Oh bukan. Di sini itu lambda pangkat R-nya gitu. Dikali X, di sini apa? Di sini R-nya R min 1, 2 min 1, di sini E min, ini lambdanya 1X gitu dx. Nanti kita dapat hasilnya, oke. Teman-teman, gamma 2 ini akan sama dengan
2 min 1 faktorial atau 1 faktorial. Ini mah nilainya adalah 1. Kayak gitu. Ya nanti kita punya integralnya gini aja. X, pangkat min X gitu. Nanti kita punya integralnya, kita integralin parsial kayak begini. Nanti didapat hasilnya adalah ini. 0,5940. Gua anggap integral parsial aman lah ya. Ini gue udah kasih tahu juga, jadi ya kalau bingung ini U, V, ini V, DU. Nah gitu. Begitu, mantap. Terus misalkan ditanya lagi B, misal X menyatakan waktunya, oh B ini apa? Tentukan nilai harapan dari lama waktu yang diperlukan untuk mengerjakan naskah ujian dalam kurung 100 soal tersebut. Tentukan simpangan bakunya juga. Nah, misalkan X menyatakan waktu yang diperlukan untuk mengerjakan 100 soal, maka X adalah puba acak gamma dengan parameter R sama dengan 100 dan lambda-nya sama dengan 1. Maka nilai harapan dari X itu adalah sama dengan, karena puba acak gamma, jadi apa? R per lambda. Yang dimana R 100 lambda 1, berarti dia nilai harapannya adalah 100 menit. Terus simpangan baku apa? Akar dari variannya berarti simpangan baku itu sama aja kayak akar dari R per lambda kuadrat. Di mana berarti akar 100 per 1 kuadrat. Di mana berarti akar 100 adalah 10. Berarti nilai harapannya adalah 100 menit dan simpangan bakunya adalah 10 menit. Gitu untuk baca gamma. Oke, sekarang kita terakhir masuk ke buba acak beta. Gue jarang menemukan soal. Buba acak beta. Uh, buba acak beta. Pembaca kontinu X disebut menyebar beta dengan parameter alpha, beta jika FKP-nya adalah seperti ini. Fx sama dengan 1 per fungsi dari beta. Tadi kan fungsi gamma. Nah, ini fungsi beta dalam kurung A, beta dikali X pangkat alpha min 1 dikali 1 min X beta pangkat min 1. Dengan X-nya itu range dari 0 sama 1. X-nya itu di antara 0 sama 1. Dengan fungsi beta itu seperti ini. Ini fungsi beta kalau misalnya integral, atau kalau misalnya kita mau hubungkan dengan fungsi gamma, dia itu adalah seperti ini. Kayak gitu. Dan kita punya teorema 6D4. Nilai harapan dari beta itu adalah alfa per alfa plus beta, dan varian dari beta itu adalah alfa kali beta per dalam kurung alfa plus beta plus 1 dikali dalam kurung alfa plus beta kuadrat gitu. Jadi ingat ya, beta ini, fungsi beta itu adalah bisa integral 0 sampai 1 dari X pangkat alfa min 1 dikali 1 min X pangkat beta min 1 dx, atau fungsi beta ini juga bisa kita hubungkan dengan fungsi gamma, yang dimana nilainya itu sama dengan gamma alfa dikali gamma beta per gamma alfa plus beta gitu. Nah, pubacak beta ini cocok digunakan untuk memodelkan pubacak yang hanya memiliki nilai antara 2 titik batas, yaitu batas atas atau bawah. Contoh kasus seperti proporsi dari penduduk suatu masyarakat yang menggunakan produk tertentu pada suatu selang waktu tertentu, atau persentase petani di suatu daerah tertentu yang bertani padi. Gitu. Sekarang gue mau ngebuktiin nilai harapan momen pertama, momen kedua, sama variannya. Nah, momen pertama beta, ya ini simpelnya mau nilai harapan minus ta hingga sampai ta hingga dari xfx. Jadi dari 0 sampai 1 x dikali 1 per, ya ini FKP-nya ya teman-teman. Ini nggak mengandung beta kan? Nggak mengandung beta, nggak mengandung x, keluar. Baik, kita punya integral ini. X ini bisa kita masukin ke sini. Berarti x alfa plus 1 min 1. Nah, yang konsep ini sama aja kayak gamma tadi kan. Cuman bedanya kita punya, berarti di sini kita punya fungsi beta alfa plus 1. Nah, berarti kita punya nanti begini. Fungsi beta alfa plus 1, beta per fungsi beta alfa, beta. Itu kita bisa sederhanain. Kita pakai gamma aja. Oke. Nah, kita bisa lihat. Agak pusing ya kalau teman-teman lihat. Ini yang ini ya. Ini tuh ini. Terus ini itu yang ini ya. Gitu. Nah, berarti kita punya gini kan. Yang untuk ini sama aja kayak gamma alfa plus 1 dikali gamma beta per gamma alfa plus beta plus 1.
dibagi sama gamma alfa dikali gamma beta per gamma alfa plus beta gitu. Nah, oke, mari kita cek. Ah, coret dah. Mana yang bisa dicoret dari nilai ini? Gamma beta kita bisa coret ya. Nah, berarti nanti kita punya, oke, berarti kita punya ini nih. Kita punya si ini. Ini kita sederhanain, kita punya ini, sama ini kita harus coret. Ini kita sederhanain, yang atas kita sederhanain dong. Yang atas kita sederhanain, kita jadi sederhanain kita punya ini. Punya ini. Gitu. Terus ini kita sederhanainnya sama yang bawah dong. Sama yang ini. Gitu. Nanti kita sederhanain, dapatlah kalau kita setelah kita sederhanain, nanti didapatlah begini. Nanti kan ini akan saling coret. Konsep nyederhananya sama kayak tadi yang gamma sebelumnya. Ini kita saling coret, ini coret. Nanti kita punya alfa per alfa plus beta. Tidak dapat deh hasilnya segini. Terus untuk momen kedua, nah sama aja kayak tadi. Nanti ini kan jadi x kuadrat aja. Ini fungsi betanya keluar karena dia nggak mengandung x. Ini jadi kayak begini, didapat hasilnya begini. Terus nanti menggunakan fungsi gamma kita sederhanain juga kayak yang di atas, didapat hasilnya begini, gitu. Gua anggap teman-teman udah paham ya. Ini tinggal teman-teman lihat aja sama aja, biar nggak terlalu panjang juga videonya. Nah, terus kalau var x tinggal momen kedua dikurang momen pertama dikuadratin, ya kita punya momen keduanya gini, momen pertamanya gini dikuadratin ya. Nanti setelah dihitung-hitung, bukan dievaluasi, sederhanain kali ya. Nanti dapat hasilnya beginilah. Jadi terbukti juga sebenarnya. Tinggal teman-teman lihat aja nanti ini bagian sini. Ini nggak terlalu aneh sih. Ini tinggal disederhanain biasa aja. Kayak gitu untuk nilai harapan sama varian. Terus kita ada contoh soal. Jika X adalah pembaca kontinu yang menyebar beta dengan parameter alfa sama dengan 2 dan beta sama dengan 2, maka tentukan nilai harapan X dan momen keduanya gitu. Nilai harapan X itu apa? Begini. Gamma alfa per alfa plus beta. Alfanya 2, betanya 2. Berarti tinggal 2 per 2 plus 2. 1 per 2 gitu. Momen keduanya. Momen keduanya kita udah cari kan. Ada. Ini. Alfa dikali alfa plus 1. Loh ini kok alfa plus 1? Hah? Gue salah tulis kah? Ini harusnya beta coy. Gue salah tulis kah? Ini kenapa ini ada betanya? Bentar gue lihat dulu. Ham 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 ham. Ham. Ini satu. Ini gue salah nih. Sabar ya. Satu nih. Ada kesalahan penulisan. Ini berarti benar satu nih. Nah, dapat deh EX kuadrat itu kan berarti alfa dikali alfa dalam kurung alfa plus satu dibagi dalam kurung alfa plus beta dikali dalam kurung alfa plus beta plus satu. Dapat hasilnya nanti begini, yaitu 3/10. Itu buat momen keduanya, momen pertama, momen kedua. Fungsi beta tadi apa? Gamma alfa dikali gamma beta per gamma alfa ditambah beta gitu. Tinggal gini kan? Dapat deh. Tadi gamma gamma kalau kita punya inget ya, kalau kita punya gamma n sama aja kayak n min 1 faktorial gitu. Dapat hasilnya kayak gini. 1/6. Terus kalau ditanya peluang, sabar ya. Kalau misalnya ditanya peluang X kurang dari sama dengan 1/3, ini kalian tanya gitu kan. Ya udah kita berarti integral dari minus ta hingga sampai 1/3 ini X-nya ya. Ini tuh X-nya. Dari si FKP-nya. Jadi batas bawah si gamma itu kan dari 0 sampai 1/3. Ini beta, sorry. Dari 0 sampai 1/3. Jadi kalau misal gue di sini nyebut gamma, terusnya beta ya. Takutnya salah tadi gue. Ya, fungsi betanya, ini FKP-nya ya. FKP-nya kan ini. Kita yang tadi punya alfanya 2, betanya 2 kan. Nah, tinggal dihitung, nanti dapat deh hasilnya adalah 7/27. Kayak gitu. Ini tinggal diintegral masing-masing sih. Ini kan fungsi betanya ini tadi kan nih. Kalau misalnya kita punya beta, oh kita udah dapat ya. Oh ini nih. Fungsi beta 2,2 kan 1/6.
Nanti dapat deh 1/6 kan, 1/6 nanti naik jadi 6. Makanya di sini 6. Jadi gitu, ini masuk ke dalam jadi x kuadrat. Ini kan kita bisa integralnya bisa kita pecah karena di sini ada pengurangan kan. Gue simpel aja sih gue. Jadi dapat deh hasilnya adalah 7/27. Nah, ini di slide kuliahnya Pak Wayan itu kan kayak gimana ya? Kayak ini udah gue buktiin. Ini belum kan? Ini udah gue buktiin. Ini belum. Nah, ini nanti jadi tugas aja kali ya. Hihi. Terus ini juga jadi tugas juga kali. Hihi. Kayak gitulah. Nah, gampang lah itu. Jadi kan konsepnya sama kan. Ini udah gue jelasin juga tadi. Jadi paling udah jadi tugas nanti. Atau enggak muncul kali di itu. Nggak tahu lah. Nah, nomor 2 dulu nih untuk si fungsi distribusi normal. Nah, kita disuruh buktiin kayak begini. Nah, jadi gini. Gue oke. Jadi nomor 2 ini kita disuruh buktiin kayak begini. Buktikan kalau fungsi sebaran ini bakal jadi satu gitu. Oke. Jadi kan integral dari minus tah hingga sampai tah hingga fx dx gitu. Sama aja berarti minus integral dari minus tah hingga sampai tah hingga FKP-nya apa? Ini kan sebaran normal. Kita punya FKP-nya gini. 1/, sigma dikali akar 2 pi dikali E minus 1/2 X min mu per sigma dikuadratin dx. Nah, kita hubungin ke sebaran normal baku Z. Z ini sama dengan X per mu per sigma. X min mu per sigma. Berarti X ini kan uh, Z dikali sigma ditambah mu. Berarti dx itu bakal sigma dz gitu. Nah, terus batasnya ya gini aja, tinggal dievaluasi ketika X-nya itu minus hingga, berarti Z-nya itu juga minus hingga. Substitusi aja nilai X-nya kan. Kalau saat X-nya hingga, berarti nanti Z-nya juga tetap hingga gitu. Berarti kita masukin aja ke sini. Ini kan keluar karena nggak mengandung X. Jadi 1/sigma akar 2 pi integral dari minus hingga sampai hingga E min 1/2 Z kuadrat dikali dx-nya apa tadi? Sigma dz dikali sigma dz gitu. Dimana nanti dapat hasilnya adalah ini coret nih, ini coret, nanti dapat 1/akar 2 pi integral minus tah hingga dari sampai tah hingga E min 1/2 Z kuadrat dz gitu. Nah, eh, kita misalkan lagi Y kuadrat sama dengan Z kuadrat per 2. Yang dimana nanti Y ini berarti sama aja kayak Z per akar 2. Berarti DZ kita punya DZ itu sama dengan akar 2 dikali DY gitu. Berarti nanti kita substitusi aja tadi apa? Ini Y, sorry, apaan sih? Ini Y kuadrat. Jadi Y kuadrat, DZ ini kan akar 2 dikali DY kayak begini. Nah, ada yang namanya integral Gaussian. Integral dari minus tah hingga sampai tah hingga E min Y kuadrat DY itu sama aja kayak akar pi gitu. Ini mana nanti berarti integral dari ini berarti akar pi. Ini kan bisa konstanta bisa keluar aja sebenarnya. Berarti nanti kita punya integralnya adalah sama dengan 1/akar 2 pi dikali akar 2 dikali akar pi. Karena ini bisa jadi satu gitu. Jadi kan gini, coret-coret satu. Maka terbukti ini akan menghasilkan satu juga. Kayak gitu. Integral Gaussian. Oke. Mungkin yang unik di sini adalah integral Gaussian. Harusnya nih gue sebenarnya juga dulu nggak tahu sih. Gue tahu ini pertama kali ini bakal ada di persamaan diferensial PDA ya. PDA ini sih di slide pertemuan 14 apa ya? Ini nanti Bu Ender yang ngajar kan. Nah ini kalau misalnya teman-teman lihat nih, dapat integralnya gini. Kan sama aja kayak di atas kan. Kayak gini. Nanti teman-teman bakal ketemu di PDA. Tapi ini tuh sebenarnya materi kalkulus sih. Kalkulus 3 kali ya. Kalau 2 ya, kalau 3, kalkulus 3. Nah, sini ini teman-teman boleh skip aja sih, tapi gue cuma mau ngejelasin tentang integral Gaussian. Ini juga di PPT Pawain kan nggak ada, tapi gue cuma ya sekedar ngasih tahu sih kenapa bisa kayak begitu. Jadi kalau itu bisa di skip aja ke pembahasan selanjutnya. Nah, integral Gaussian. Jadi
kenapa bisa nilainya akar pi sih integral Gaussian itu. Misalkan kita punya I itu sama dengan integral minus tahingga sampai tahingga E min X kuadrat. Dan ini juga integral minus tahingga sampai tahingga E min Y kuadrat. Oh ini DY dong. DY. Nah gitu. Berarti kalau kita punya I kuadrat itu kan sama aja kayak I dikali I. Berarti perkalian ini dikali ini. Kayak begini. Nah ya udah berarti kan karena ini nggak mengandung X sebenarnya bisa kita masukin ke sini kan. Kayak gini kita bisa masukin aja. Jadi kita punya integral minus tahingga sampai tahingga E min X kuadrat. Ini juga sama dari si ini. Terus si ini sebenarnya juga bisa masuk ke dalam juga karena nggak mengandungi juga kan. Jadi kita punya integral lipat dua kayak begini. Terus nanti kita punya kayak begini. Minus kita punya integral lipat dua nanti yang disederhanain jadi kayak begini. Nah, ini bisa kita evaluasi menggunakan koordinat polar ya. Ini kalkulus 3 ya atau kalkulus 2, gue lupa lah. Integral lipat 2 ini. Yang dimana kita tahu R kuadrat itu sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Berarti nanti kita punya E min R kuadrat gitu. Yang dimana dy dx ini kalau misalnya kita ke koordinat polar, ini kan sama aja kayak R dr d theta kan. Kayak gitu. Nah, tapi batas-batasnya ini nih yang apa namanya? Batas-batasnya ini yang perlu kita lihat. Nah, nilai R oke. Okay. Ini kan dibilang dy dx. Itu nilainya itu minus tahingga, x yaitu minus tahingga sampai tahingga, terus y-nya itu minus tahingga sampai tahingga. Berarti untuk x sama y nilainya itu adalah seluruh ini nih. Nih, seluruh ini. Seluruh yang ada di koordinat, bukan kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4, tapi semua kuadran gitu ibaratnya. Jadi ini nih semuanya. Berarti R yang mungkin tuh apa aja? Berarti kan mungkinnya dari sini nih ke sono. Yang dimana kalau misalnya nih, kalau ke sono R-nya, oh jangan deh. Nah, kalau ke sini, ini punya R1, berarti kemungkinan R1, R-nya segitu, berarti dia punya theta 1. Nah, terus kalau misalnya selanjutnya ada kemungkinan juga R ke sini. Mana berarti di sini R2 deh misalkan. Berarti tetanya itu dari mana? Dari sini sampai sini kan. Itu theta 2. Terus mungkin ke sini juga. Jadi itu R-nya itu ada kemungkinan sampai sini. Sebelah sini. Nah, nanti tetanya itu sampai sini kan. Atau mungkin ke sini juga. Nanti tetanya itu oh sabar belum hilang. Misalkan era itu ke sebelah sini, nanti tetanya kan mungkin juga sampai sini. Atau nanti balik lagi sampai ke situ. Berarti kan R-nya ini nilainya itu dari 0 sampai tahingga, kayak gitu. 0 dari 0 sampai tahingga. Walaupun ini ke arah negatif, tapi itu sampai tahingga juga hitungnya ya. Dari 0 sampai tahingga R-nya. Ya kan? Nah, tetanya ini, kan tadi tetanya dari mana? Dari sini mungkin. Terus ada mungkin ke sini juga. Mungkin ke sini juga. Mungkin ke sini juga. Dan mungkin ke sini kan. Berarti kan satu lingkaran penuh. Berarti itu 2pi. Makanya dari 0 sampai 2pi gitu nilainya. Kayak gitu. Jadi itu kenapa batasnya bisa kayak begitu, teman-teman. Nah, berikan kita nanti punya integralnya jadi seperti ini. Nah, ini bisa kita evaluasi integralnya menggunakan, gue pakai substitusi di sini daripada parsial ya. Di sini gue pakai substitusi, misalkan T itu sama dengan E min R kuadrat, berarti DT itu sama dengan minus 2R E min R kuadrat DR gitu. Dan gue substitusi aja. Si DR-nya itu kan berarti kita punya ini kan, kita tinggal pindahin ini ke sini aja. Nanti kita punya gini. Nanti kita coret, ini coret kan. Kita punya minus 1/2 DT gitu. Berarti kalau kita integralin jadi minus 1/2 T. Kita evaluasi dari 0 sampai tahingga. Tadi kita punya T apa? T itu E min R kuadrat. Nah, kita substitusi balik lagi. T-nya itu E min R kuadrat. Nilainya kayak gini kan. Kalau kita evaluasi, nanti kita substitusi R-nya itu tahingga sama R-nya itu 0. Nanti kita punya jadi minus 1/2 dikali dalam kurung 0 min 1 d theta gitu. Nanti kita punya berarti 1/2 d theta. Nanti kita integralin si 1/2 d theta ini terhadap dari 0 sampai 2pi. Nanti kalau kita integralin kan berarti kita punya 1/2 theta. Nanti kita evaluasi di 0 sama 2pi. Didapat hasilnya begini dong. 1/2 dikali dalam kurung 2pi dikurang 0. Yang dimana nanti hasilnya adalah pi.
Nah, tadi kan berarti karena I kuadrat, ini kan tadi kita carinya I kuadrat kan? I kuadrat nih. I kuadrat itu sama dengan pi, maka I yang dimana itu sama dengan minus ta hingga sampai ta hingga, integral dari minus ta hingga sampai ta hingga, min x kuadrat, itu sama aja karena tadi I itu I kuadrat sama dengan pi, berarti I itu sama dengan akar pi, kayak gitu. Dari integral Gaussian kita dapat deh hasil nilainya kayak begini. Itu cuma intermezzo atau apalah nggak tahu ya, mungkin kalau misal teman-teman pengen tahu kenapa bisa kayak gitu integral ya. Nah, oke, udahlah, lanjut ya ke nomor contoh yang belum dibuktiin lagi di itu PPT Pawayan. Misalkan X adalah pembaca eksponensial dengan parameter lambda-nya sama dengan 2. Tentukan peluang X lebih besar sama dengan 1. Oke, kita punya fx-nya gini, punya sebarannya gini. Nah, px lebih besar sama dengan 1 sama dengan 1 dikurang px kurang dari sama dengan 1. Kita pakai hukum total peluang aja. Karena kalau kita mau pakai fungsi sebaran, ini harus kurang dari ya peluangnya. Nah, ini itu sama aja kayak fungsi sebaran kan. Dimana x kecil x itu sama dengan 1. Lalu ke substitusi aja. Dapat deh. Nilainya hasilnya nanti kayak gini. Ini kan 1 dikurang 1, ininya jadi positif kan. Jadi kita punya oh, x ini kan tadi kita substitusi 1. Ini lambda ya. Lambdanya 2 diketahui. Ini karena x-nya 1, kita substitusi 1 jadi m-2. Nanti nilainya adalah 0,1353. Kayak gitu. Dapat deh. Nah, terus yang B, tentukan fungsi kepekatan peluang dari Y sama dengan X kuadrat. Nah, ini kita menggunakan penerapan yang responsif sebelumnya ya. Nah, misalkan Y ini kan sama dengan X kuadrat, yang dimana Y ini berarti sama aja kayak HX. Berarti X ini sama dengan akar Y, yang dimana X ini sama aja kayak H inverse dari Y, gitu. Yang dimana Y ini akan lebih besar daripada 0. Setelah itu, kalau kita menggunakan metode transformasi, kita harus cari turunan dari H inverse Y. Ya, dimana berarti turunan dari H inverse Y adalah D per DY dari H inverse Y kan. Ya udah, nanti kita dapat 1/2 dikali 1 per akar Y. Nah, berarti untuk cari FY, untuk mencari fungsi kepekatan peluang dari Y, itu sama aja kayak Fx dalam kurung H inverse Y dikali sama mutlak H inverse turunan H inverse Y gitu. Karena H inverse Y tadi apa? Akar Y. Terus turunan dari H inverse Y 1/2 dikali 1 per akar Y. Terus tadi kita punya fx-nya x itu kan menyebar eksponensial dengan lambda 2 gitu. Nah, x ini kan berarti gini, 2e min 2x gitu. Nah, x-nya di sini kita ganti sama ini dalam sini kan, akar y gitu. Nilai ini juga ya udah jadi gitu. Nanti kita coret-coret, berarti kita punya 1 per akar y, e min dikali e pangkat min 2 akar y gitu. Dimana y itu lebih besar daripada 0. Kayak gitu, itu pakai metode transformasi yang kita udah pelajarin di pertemuan sebelumnya. Gitu teman-teman. Nah, sekarang ini gue mau ngasih tambahan beberapa soal tambahan, 3 soal. Nah, misalkan kita punya soal uniform nih. Seorang profesor membutuhkan waktu acak antara 20 hingga 27 menit untuk berjalan dari rumah ke sekolah setiap hari. Jika ia memiliki kelas pukul 9 dan berangkat dari rumah pukul 8.37, tentukan peluang bahwa dia tiba tepat waktu di kelas gitu. Ntar ya. Ini bisa gue. Oh, dibilang kayak gitu. Nah, misalkan X adalah waktu tempuh dari rumah ke kampus nih, dalam satuannya menit ya. Diketahui X ini menyebar uniform 20-27, karena kan di sini seorang profesor membutuhkan waktu acak antara 20 hingga 27 menit. Berarti kita punya fungsi kepekatan peluangnya itu apa? 1 per B min A, karena ini uniform ya, X ini menyebar uniform. Dimana berarti Fx itu ada 1/7 dengan range-nya X-nya ini dari 20 sampai 27 ya teman-teman. Nah, di soal dikatakan si profesor ini harus sampai di sekolah itu jam 9 dan dia ini OTW ini dari jam 08.37. Maka agar tepat waktu, paling lama di jalan itu dia itu harus 23 menit gitu. Jadi paling lama dia di jalan 23 menit. Karena dia OTW 30 menit 8.37. Dia harus di sekolah jam 9 gitu. Berarti kan selisih antara waktu biar dia tepat waktu kan paling lama 23 menit gitu. Maka peluangnya adalah peluang X kurang dari sama dengan Fx. Oh, sorry. Peluang X lebih besar sama dengan 23. Atau kita bisa tulis
fungsi sebaran X dalam kurung 23 kan. Ketika X-nya 23 gitu. Kalau kita hafal sebaran uniform kita bisa langsung begini aja. Mana kan X min A per B min A. X itu 23 dikurang A-nya itu 20 per B yaitu 27 dikurang A-nya 20 kan. Berarti kita punya 23 dikurang 20 per 27 dikurang 20 atau 3 per 7. Atau kalau misalnya teman-teman lupa sebaran fungsi sebaran dari uniform, kita bisa menggunakan fungsi kepekatan peluang. Ya di mana berarti kan ini minus sama dengan integral dari batas bawah sampai ininya si X-nya. X-nya di sini berapa? 23. Berarti batas bawahnya itu 20 sampai 23 integralnya. Dikali sama FKP-nya. FKP-nya apa? 1/7 dx. Ini ya kalau misalnya ditanya fungsi PX kurang dari PX besar kurang dari X kecil itu kayak gini nanti. Batas bawahnya kan 20. Kita integralin hasilnya juga sama 3/7. Kayak gitu kalau teman-teman lupa sama fungsi sebarannya. Gitu untuk uniform. Nah, sekarang kita lanjut ke soal distribusi normal. Nah, di soal dikasih tahu nih, nilai ujian suatu mata kuliah berdistribusi normal dengan rata-rata 67 dan varian 64. Tentukan persentase bawah mahasiswa yang mendapatkan nilai lebih besar sama dengan 90, nilai antara 70 sampai 80, dan nilainya kurang dari 60. Nah, kita tahu nih, mu-nya 67, sigma kuadratnya sama dengan 64. Nah, ini nggak usah didolin ya, nggak penting anjir. Nah, kita A nih. Oke, gimana tadi yang gue udah kasih tahu? Kalau misalnya kita disuruh cari nilai peluang dari sebaran normal, kita bakuin dulu biar kita bisa cari di tabel sebaran normal baku gitu. Nah, peluang X lebih besar sama dengan 90 sama dengan peluang gini. Kita bakuin kan. Di yang gimana berarti kedua ruas nih kita iniin. Kita apa namanya? Kita bakukan kan. Kedua ruas kita kurangin sama mu, terus kedua ruas kita bagi sama simpangan bakunya atau sigma. Berarti ya udah. Oh, di sini berarti sabar ya. Sigma sama dengan 8. Ini. Nah, berarti X kita kurangin sama mu nih. X kita kurangin sama mu, kita bagi sama sigma. Nah, ruas kanannya juga kita kurangin sama mu, kita bagi sama sigma. Nanti ini kan sama aja kayak Z kan. Jadi kita dapat Z lebih besar dari 23/8 atau kalau kita pakai hukum total peluang biar kita bisa dapat nilainya, kita cari peluang Z lebih besar sama dengan 23/8 sama aja kayak 1 dikurang peluang Z kurang dari sama dengan 2,88 gitu. Ini mana nanti hasilnya? Ini kalau kita cari di sebelah normal, nilainya adalah segini atau 0,002 gitu. Nah, terus kalau misalnya ya teman-teman kalau buat kayak begini bisa lihat di tabel sebaran normal atau cari di kalkulator yang ada sebaran normalnya atau kalkulator online yang ada sebaran normalnya bisa cari kayak gitu. Paling nanti beda-beda dikit lah, nggak jauh-jauh banget gitu. Beda berapa nilai di belakang koma gitu. Terus kalau misalnya kita punya peluang 70 kurang dari X kurang dari 80, nah ya udah. Ini kan ada 3 ruas ya. Ruas kiri, tengah, sama kanan. Ya ketiga ruas itu kita bakukan juga. Jadi kita kurang sama mu, kita bagi sama apa sih namanya? Sigma. Ini kita kurang, oke. Ketiganya kita kurang mu, terus ketiganya kita bagi sama sigma. Kita bakukan lagi. Nanti didapat hasilnya adalah seperti ini. Kok nggak bisa? Dapat hasilnya adalah seperti ini. Sabar ya. Nah, dapat hasilnya adalah seperti ini. Nanti hasilnya adalah peluang 0,3/75 0,375 kurang dari Z kurang dari 1,625 atau nanti kita bisa tulis kayak gini. Ya ini jadi ibaratnya ini di sini, ini jadi dikurang sama ini ke sini ya. Ini adalah normal dari 1,625 dikurang normal dari 0,375. Nanti setelah kita lihat di tabel, pokoknya di tabel sebaran atau di kalkulator normal baku gitu, bisa dapat hasilnya adalah segini, sekitar 0,3017 lah. Terus kalau misalkan kita ditanya peluang X kurang dari 60, ya udah sama kayak tadi juga kedua ruas kita apa namanya?
kita bakukan dulu, kita kurang mu, kita bagi sama sigma, nanti dapat, kita lihat di tabel sebaran, nanti kan kita punyanya gini nih, peluang Z kurang dari sama dengan minus 0,875. Dan kita bisa cari di tabel sebaran, tabel sebaran normal baku atau di kalkulator normal baku, dapatnya sekitar 0,1908 kayak gitu. Jadi kalau untuk remember, kalau kita punya distribusi normal, kita disuruh cari peluangnya, kita bakukan. Apa sih pembakuan itu? Jadi kedua ruas, misal kita punya peluang X besar, lebih besar daripada X kecil, berarti X besarnya kita kurang mu dibagi sama sigma, dan tadi jadi Z ruas kirinya, terus ruas kanannya itu berarti ya kita hitung aja, kita evaluasi nilainya berapa. Terus nanti kita berarti punya peluang Z lebih besar dari si X kecil dikurang mu per sigma. Nanti kita cari di tabel sebaran nilainya itu berapa. Kayak gitu. Dan ingat di tabel sebaran itu kita punyanya peluang Z kurang dari Z kecil ya. Kurang dari suatu nilai, bukan lebih besar. Jadi tandanya itu harus kurang dari, bukan lebih besar. Gitu. Nah, terakhir kita punya soal distribusi gamma. Nah, pelanggan datang ke sebuah restoran dengan laju Poisson sebesar 12 orang per jam. Restoran memulai memperoleh keuntungan hanya setelah 30 pelanggan datang. Setelah 30 pelanggan datang. Berapa nilai harapan waktu atau expected time sampai restoran mulai memperoleh keuntungan? Nah, di sini gue mau kasih hubungan Poisson dengan eksponensial. Jika X ini menyebar Poisson lambda, maka X ini menyatakan banyaknya kejadian yang terjadi dalam suatu interval waktu. Coba teman-teman lihat di responsi 5 ya. Bisa dilihat di sini, pubacak Poisson adalah pubacak yang menyatakan banyaknya kejadian yang terjadi pada suatu interval waktu tertentu. Gitu. Nah, sedangkan jika X ini menyebar eksponensial lambda, maka X ini menyatakan jarak waktu antara dua kejadian. Ini yang udah gue jelasin di atas. Berarti misalkan ini kejadian ke-0, kejadian ke-1, kejadian kedua, kejadian ketiga, kejadian 4, sampai kejadian seterusnya. Nah, ini kan kejadian 0, kejadian 1, yang di atas ini menyebar Poisson gitu. Nah, kan dia punya jarak ini kan, dari 0 ke 1 itu punya jarak. Ini misalkan gue nyamain jarak waktu 1, ini kan menyebar Poisson lambda. Nah, kalau jarak di sini, interval dari sini ke sini, interval ini ke sini nih, terus ini ke sini, itu juga itu akan menyebar eksponensial lambda gitu. Nah, jadi jika waktu tunggu antar kejadian berdistribusi eksponensial, yang dimana dia itu independen, dengan parameternya itu lambda, maka jumlah kejadian dalam satu satuan waktu mengikuti distribusi Poisson dengan parameter lambda gitu maksudnya. Jadi apa sih kenapa maksudnya apa yang kita bakal gunain buat di soal ini? Jadi di soal ini diketahui pelanggan datang ke restoran menyebar Poisson 12. Coba kita baca dulu. Pelanggan datang ke sebuah restoran dengan laju Poisson, berarti lambdanya 12 orang per jam, berarti lambda si ininya, Poisson ini punya lambda sama dengan 12 orang per jam. Nah, diketahui juga si restoran mulai untung setelah 30 pelanggan. Oke, berarti kita misalkan nih, X1 ini adalah waktu tunggu antar pelanggan ke 0 dan ke 1. Dia itu menyebar eksponensial dengan lambda 12. Karena tadi misalkan yang di sini deh, itu Poissonnya 12 kan. Berarti lambda juga 12 di sini buat si eksponensial. Terus X2 ini adalah waktu tunggu antar pelanggan ke 1 dan kedua gitu. Itu menyebar eksponensial 12 juga. Sampai X31 yang menyatakan waktu tunggu antara pelanggan ini belum gue ganti nih. Bentar. Ini ke 30 ke 31. Ini mana nanti terus sampai X31 yang menyatakan waktu tunggu antar pelanggan ke 30 dan ke 31. Ini mana itu juga menyebar eksponensial 12. Nah, karena XI ini adalah eksponensial 12 dengan I itu 1 sampai 31, maka Y sama dengan sigma dari 1 sampai 31 XI itu akan menyebar gamma 31,12. Ingat hubungan eksponensial dengan gamma ya. Nah, maka Y ini akan menyatakan waktu kedatangan pelanggan ke 31, bukan ke 30. Belum gue ganti juga nih.
ke 31 gitu. Karena Y itu adalah gamma 31,12, berarti dengan Y itu menyatakan waktu kedatangan pelanggan 31, kan kita ditanya eh, nilai harapan waktu sampai restoran mulai memperoleh keuntungan. Berarti kita harus cari kapan nih pelanggan ke 31 datang, karena kita bakal untung ketika pelanggan ketiga setelah pelanggan 30, yang dimana itu pelanggan ke 31 kan. Ya udah, kita tinggal cari nilai harapan dari Y dong, karena Y menyatakan waktu kedatangan pelanggan ke 31. Berarti nilai harapan Y sama dengan R per lambda. R-nya berapa? 31. Lambdanya 12. Atau nanti 31/12 itu sekitar 2,583. Atau kalau kita konversi ke waktu, itu sekitar 2 jam 35 menit. Kayak gitu teman-teman. Yap, udah selesai. Itu untuk pertemuan 7. Sorry banget kalau misalnya rada panjang ya. Itu sih, karena gue mau, ya kalau bisa semoga itu cukup jelas ya. Karena ini selain untuk UTS dan simulasi, ini juga untuk pegangan buat teman-teman di next semester ya. Gue berharap bisa jadi pegangan buat teman-teman sih, biar next semester nggak terlalu ribet mungkin ya. Ya semangat teman-teman untuk persiapan UTS-nya. Kalau ada kebingungan langsung PC aja. Nah, pertemuan 4 sampai 7 juga sebagai fondasi untuk Statmat dan Teris gitu. Itu menurut gua ya. Kalau misalnya ada teman-teman cutting gue yang bilang itu ya serah mereka. Tapi itu pendapat dari gua. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan langsung baca aja ya. Tapi sorry kalau misalnya agak slow respon atau apa, tapi gue tetap balas kok. Oke, see you di simulasi. Semoga teman-teman bisa nanti untuk tugas. Nggak tahu ya, satu atau dua, tergantung gue pengen ngasihnya berapa. Kalau ada ide, nanti gue kasihnya dua. Tapi kalau nggak ada ide, gue kasihnya satu. Oke, selamat belajar teman-teman. See you di simulasi dan di ujian. Bye-bye. Aduh.